Tapi sebenarnya move si Doni dinaikin juga oke-oke aja sih sebenarnya ya. Cuma gue nggak nyangka lini belakang kita separah itu. Parah banget. Ya, Nonton seru banget tuh, balas-balas gol tuh. lempar-lemparan dong. Kata gue main baseball ini. Selain dari kiper ya, kita lihat dari proses golnya kan, fast break semua itu. Iya. Gol pertama Doni blunder kan. Marcelino Star Syndrome. Menurut gue Star Syndrome. Marcelino udah balik ke setelan pabrik udah. Marcelino Ya di atas Indonesia kembali mendapatkan hasil kurang bahagia ketika harus bermain imbang 3-3 melawan Laos. Selengkapnya kita bahasanya di obrolan bola anak rental. Indonesia. ngomong kayak penyiar aja nih. kayak ini podcast. Apa podcast? Podcast Gue VJ Daniel aja. apa yang sekarang tuh yang lagi ini? Podcast hancur. Podcast hancur. Tapi gue nggak nyaman banget pakai ini. Delay, jadi gue ngomongnya kayak lama gitu aja. Ya udahlah. Namanya juga lagi ada kejadian tak terduga. Low budget juga kan. Low budget. Sorry. Nih, Masih merintis. iya masih merintis. Kita perintis bukan pewaris. Jijik banget. Langsung jedak-jeduk. Oke, kita mulai dari mana dulu? Dari line up ada yang berbeda ya, lini tengah. Indonesia tidak mainkan Zainadin. Tapi justru siapa? Ryan Hanan ya? Rehan Anan, Marcelino nomor 10. Selain itu ada lagi nggak sih? Back nggak ada, Back ada. Arhan masih di back Kakak. Niko. Kakang. Doni ke kiri. Kakang dimarahin mulu anjing sama istri. Mas jelek banget. Sumpah, jelek banget. Terus di lini depan Strike. nggak ada kakak ya? Nggak ada lah. Nggak ada. Arkan, kakak, lari kakak. Udah jelas lah. Pasti keganti nanti. Tapi beberapa pemain sesuai perkiraan nih, nggak Zainadin Kan bener kan hancur kakak dicadangin. Kakak dicadangin. Si backnya juga Niko ya. Niko ya. Tapi diganti kiri. Tapi diganti Kang. Maksudnya kan Asnawi sama Arhan ya maksud kita. Kemana-mana Asnawi kan. Tapi sebenarnya move si Doni dinaikin juga oke-oke aja sih sebenarnya ya. Cuma gue nggak nyangka lini belakang kita separah itu. Parah banget. Ya, si Toel ada kan tuh. Kan tuh. Tapi ngelihat babak pertama gimana tuh? Blunder sih, gue ngeliat banyak blunder sih. Itu kalau orang nggak nonton seru banget tuh, balas-balas gol tuh. Lempar-lemparan dong. Kata gue main baseball ini. Emang iya dia ngomong gitu di press conference. Gak apa-apa lah. Oh, waktu lawan Laos ini. Pas lawan menang habis itu dari Myanmar. Oh, anjing. Bagian dari taktik. Padahal kan jatuh dari langit itu ya. Udah kesurupan Arteta kali ya. Ya kita pas lawan Myanmar juga dari lemparan loh. Iya. Itu berawal dari lemparan yang bikin. Kemarin juga 3-3-nya kan? 3-3-nya lempar. 2-1 di corner ya? 3 set piece. Oh iya, lempar satu Corner yang kadek Arel. Iya. Tapi ya gue ngeliat secara overall yang gue sorotin kalau pertandingan pertama yang disorotin lini tengah dong. Ini tengah pasti udah hancur. Pertandingan kedua ini yang lu soroti apa nih? Di belakang lah. Ini belakang pas bisa 3 gol. Kipernya itu one shoot one goal tuh. Tapi sebelum Parah itu. Bukan si Yahya. Cahya, selain dari kiper ya, kita lihat dari proses golnya kan, fast break semua itu. Iya. Gol pertama Doni blunder kan. Iya. Dia mau oper ke tengah, mau Salah passing ya? Salah passing, kena fast break, pemain kita belum siap, si Ferrari atau Kadek dia juga telat nutupnya kan, jadi Kayaknya flag, Kadek ya. Kalau nggak di salah. flag kan gol kan. Terus gol kedua juga Kadek Arel lagi nih. Kadek Arel abis Ngegolin, dapat bola tim kita terlalu euforia sih kedua ya. Dia nggak fokus, salah passing, kena fast break,
2-1 kan kejadian tuh, dia telak lutut juga. Ya kiper kalau bola mantul kayak gitu mau gimana? Susah juga ya. Courtois juga ampun-ampunan kalau backnya kayak gitu tuh. Tapi terlepas itu memang akhirnya kita tahu menurut gua secara defensif oke lah, menarik ketika lawan Myanmar ya, walaupun gerasak-gerusuk tetap tipikal sekali ambil. Tapi kemarin makin kelihatan gitu kalau yang nge-build up-nya jelek banget, nggak bisa build up gitu. Dan menurut gua juga Laos lebih rapi mainnya timbang Myanmar. Lebih rapi, Lebih daripada Myanmar ya. Myanmar lebih sporadis aja, dia Ya. menang di postur, mencoba memanfaatkan itu. Kalau Laos kan ya posturnya 11-12 Ya, gitu. Dia lebih taktikal lah. Ya, iya masuk akal. Ya itu juga sih yang bikin akhirnya kita lebih kelihatan struggle ya. Tapi dari sisi mencetak gol akhirnya 3 gol tuh. Dari lini belakang. Iya, masa back semua yang ngegolin? Ya back blunder 3 kali, back golin 3 kali, impas aja udah ya kan. Lini depan juga Iya lagi. nggak jelas. Gue bilang Marcelino Star Syndrome. Menurut gue Star Syndrome. Marcelino udah balik ke setelan pabrik udah. Marcelino. Ya di atas kertas dia pemain paling jago kan di squad ini. Iya. Marcelino banyakan penetrasi, banyakan salah ambil keputusan, kebanyakan. Gue nggak tahu dia baru cuma golin 2 lawan Arab udah rasa udah kayak superstar besar. Main tackle ambil sekali. Dan kartu merah kedua buat gue sih sampah banget lah, nggak perlu banget orang, nggak kritis sama sekali ya, jauh. Dan ngapain ya Di dia? pinggir juga kan. Iya di pinggir, dia ngambil ngasih sliding tackle kayak gitu nggak. Poolnya masuk lagi. Iya nggak inilah, nggak profesional lah buat gue. Gue jujur ngelihat pas si Marcelino kartu merah itu, gue kayak udah anjing gue nggak mau nonton lagi. Cuman gue tantan dulu dah, tantan. Are gol kan? Kok gue lagi. Gue bilang, ini nggak beres nih anjing. Maksud gue ini levelnya baru Laos loh, kita belum ketemu Vietnam, Makanya. belum ketemu Malaysia, Thailand, ya Singapura, rival-rival kita dulu ya. Yang rada secara Pulang juga lah. ya secara komposisi pemain terus juga cara Gengsi lah. taktikal, gengsi itu lebih di atas daripada Laos dan Myanmar. Jauh. Dan kita belum bisa lawan Laos, anjing. 6 selanjutnya away lagi kan. Weh ya, Away lagi. Dia full squad, ada naturalisasi baru. siapa? Nguyen. Wanson. Orang Brazil nguyen one shot. Rafaelson jadi Wanson kan. Bagus, ada namanya. Gak tau, gue nggak bergairah, gue bahas nggak kayak pembahasan timnas, The real timnas gitu ya, kayak berapa Tim A. ini tim C ini. Gue udah males banget gue. Ini ngando sama tim ini soccer gue aja menang ini pede gue. Iya, masalahnya sejak kapan orang nggak bisa passing, nggak ngerti taktik, nggak bisa nutup ruang, masuk dan pakai baju timnas. Bahkan ini mungkin the worst timnas kita setelah era 10-0 lawan Bahrain ya. Mungkin ini salah satu yang terburuk nih buat gua. Buat lu ya. Dari segi permainan. Zaman dulu memang kita nggak sebagus era Jay dan kawan-kawan ya, tapi entah itu eranya Hansamu, entah itu eranya Hamka, entah itu eranya si Boas Lillipali. mundur lagi ke Lillipali dan kawan-kawannya, nggak pernah separah ini sih. Nggak pernah separah ini. Iya, dari segi permainan gitu ya. Dia nggak parah banget lah ini mah. Even timnas Ya walaupun alumni U19 juga Indo 19-nya. Gua mah mendingan timnya Indra Sapri sekalian. kalian kompak pasti kan. Ya itu. Nah faktor ini juga sih kekompakannya, banyak nama-nama yang debut baru dipanggil, chemistry, dan pasti kan adaptasi juga kan sama taktik di klub dengan taktik di timnas kan pasti beda kan. Beda. Itu sih faktor itu yang mungkin belum diselesaikan sama STY sih. Gue sih ngeliatnya itu sih. Karena STY juga minta maaf di konferensi pers juga. Nah, ini permainan terburuk Marcelino kan dia ya emang iya. Enggak, Marcelino emang jarang bagus lawan Arab, tapi bagus banget. Bagus, tapi banyak nggak bagus ya. Tapi Efektif, lawan Arab efektif. Iya benar. kayak mungkin kita akan ngelihat Marcelino bagus sih sepanjang perjalanan kita menuju Piala Dunia, ya Arab itu doang, jangan berharap lagi. Nanti tiba Loh ini by data ya, ini statistik ya, maksud gua kita presentasiin aja dia main bagus sama dia main enggaknya. Dari Piala Asia lawan iya. Irak sampai main bagus lagi kan pas lawan Arab itu berapa match itu? jauh. 5 match lebih. Iya. Lebih. Ya
Irak U23 ya Nur? Iya. Di U23 U23 juga ya? enggak kan Ivar banget yang gendong di tengah kan. Iya benar, Ivar sama Nathan jadi bagus tuh. Ya tapi apapun itu menurut gue ini hasil yang kurang bagus sih buat Indonesia ya. Sangat amat buruk gitu ya. Buruk untuk level kita ya yang Iya, iya. yang udah menyongsong Piala Dunia gitu, udah ngelihatnya udah kita bisa main Piala Dunia terus kita menunjukkan tim side B kita kayak gini mah enggak lah. Ya jadi bahan gorengan juga sama rival-rival gitu lah. Indonesia kalau pemain lokal ya gini-gini aja. Ini aja. Iya. Itu jadi rame sih. Sebenarnya yang gua masalahin sih kenapa harus full U22 gitu. Taruhlah per lini misal di back 1, tengah 1, depan 1 biar ini apa ada pemimpin gitu di tiap lininya. Dikasih gitu ya Dikasih. Karso ya. Iya memang masuk akal sih tapi yang bikin gua berpikir tuh STY kan ngambil beberapa pilar ya kayak Asnawi, Arhan, Strike, Marcelino, Ferrari bahkan. Ferrari. Tapi tetap nggak gendong tuh. Gimana tuh? Tetap aja gue butuhnya misal di tengah Klok lah dipanggil atau depan Lili Pali kasih kesempatan. Tapi mungkin prioritasnya pemain muda. Dan ya Pemain muda yang matang siapa lagi ya timnas ya? Balik. Oh Malik. Nggak muda tapi seger lah ya. Gue udah di bayangan gue tuh ya line up di bayangan gue kalau harusnya Sintayong ya. Struik, Malik, Marcelino di depan. Strik, Marcelino. Striker bayangan. Iya, iya. Nama Malik bisa geser ke kanan, Struik bisa geser ke kiri kan. Udah 3 depan tuh. Di tengah lu taruh lah satu lah si Even Kambuaya deh. ya iya maksud gue diduetin aja gitu Kambuaya sama yang muda siapa? Ayhan Fikri nggak apa? Iya, Arhan Fikri Kambuaya. atau si siapa U20 tengahnya Udah puluh Indra Safri. ya Siapa sih? anjing gue lupa ada lah pokoknya situ lah bagus lah ya maksud gue kalau mau muda sekalian gitu duetin sama senior ya kan kanan Arhan oke sama Donitri kayak kemarin oke kayak gitu kan kanan kiri di belakang nah belakang itu kan Sintayong ini naturalisasi pemain banyak banget di belakang maksud gue kayak pemain-pemain yang Hapner yang nggak main panggil aja Belum dapat izin kalau Hafner. oh nggak diizinin dia Iya, main kagak. anjing goblok juga Klubnya ngeselin juga. iya maksud gue belakang lah jangan ini Kalau nggak ngambil satu kayak Hansamu atau siapa gitu ya kan atau Ferrari Hansamu muda satu Yanto Basa Liga Thailand libur juga. Iya. orang squad teh aja bisa iya kuatnya walaupun jelek juga ya Iya. Jelek ya dia mainnya nih. hancur Hancur. Tapi dia sempat dipanggil STY ke tim senior. ya makanya nggak dipanggil lagi Iya sih. Habis cedera sih hilang kayak Arnawi nih Asnawi lagi hancur banget ya. iya kalau mbak dipanggil lagi juga gue nggak kaget Nggak kaget. Terakhir bagus lawan Argentina. ya Asnawi nggak dipanggil yang dipanggil si Yakob Yance gitu yang coret yang nggak kaget lah Karena berhasil mencuri posisi lah ibaratnya ya. Yakob Yance kenapa nggak itu aja dipanggil berdua ya Iya benar. Liga jalan sih mas. Liga jalan ya Liga jalan yang full gue capek apa kayaknya. Kayak bingung aja ngomongnya. Tapi secara overall mengecewakan. Buat lawan next kita lawan Vietnam Vietnam. ada minggu. Gimana Nur? Terbantai sih feeling gue sih. Feeling lu? 3-0 minimal Vietnam. 3-0. Situ udah main belum sih Baru sekali. menang 4-1 kan Laos. Bedanya udah kelihatan kan. Lawan Laos. 4-1 Anjir. di kandang Laos. Berbahaya juga ya. Itu aja yang lawan Laos masih banyak pemain yang bukan inti ya. Quang Hai terus Nguyen Kwan Son udah main. Puasan belum main. Dia pakai strikernya Sobuang apa siapa tuh yang seniornya. Iya. Si Nguyen Van Dau siapa? Nggak main kemarin. Yang nomor 5. Ya. Dia nggak dibawa juga kayaknya gue lihat di daftar ya. ACL tau gue ya. Iya ya. Dari semenjak kita terakhir yang 3-0 tuh round 2. Iya round kedua. Dia kan dari situ nggak dipanggil gara-gara ACL kan. Oh iya. Bagus ya tapi ngeselin sih kalau dia main sih menurut gue nih. enggak nonton timnas kita juga udah ngeselin anjing nggak sedia main Jangan kesel sama lawan, kesel ngitungnya sendiri ya. bikin malu aja lu bener ampun gue Cuman peluang lolos ada sih. Lolos kalau lolos kunci di Filipina sih kandang lawan Filipina. Kunci di Filipina. Harus menang ya. Imbang juga kan. Imbang cukup sih lah kalau lawan
Filipina. Gua rasa lawan Vietnam juga kita bisa imbang lah. Ya tapi parkir pesawat kayak Iya, di atas kertas Vietnam diunggulkan, tapi ya gak ada yang tahu lah. Gak ada yang tahu ya. Walaupun itu sulit memang. semoga aja belajar lini belakang. Iya. Harusnya belajar ya biar dia mikir. Timnas ini Bawa negara boy. bawa negara. Itu yang ngeselin itu. Lu pakai baju timnas lu ngewakilin. Makanya gue tuh fakta lah sama orang-orang yang atau pemain-pemain gitu yang ya lu kan nggak main segala macam, ya lu main ngewakilin gua masalahnya. Jadi gue punya hak buat ngomong. ngekritisin Iya. lu. Lu bertarung di lapangan, kita di dunia maya kan. Itu kan tugas kita. Itu bagi-bagi peran. Kalau nggak dibela, mainnya kayak gini. Udah. Iya males. Ini. Iya bang, ampun, cuman gitu doang. Ampun bang Malai. Oke, kalau gitu nanti kita bertemu lagi buat bahas-bahas ya bagaimana kiper Indonesia di AMEC nih sebutannya, ASEAN Mitsubishi Electric Cup. Oke, apa yang akan terjadi? Apakah Indonesia bisa berjaya? Apakah Indonesia akan kesulitan? Kita tidak tahu. Oke, sampai bertemu lagi di obral episode selanjutnya, obrolan bola anak rental.